Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Febrian di masih di pekan-pekan terakhir di rumah jodoh nih. Ini merupakan video ketiga dari materi saya. Dari materi ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Insya Allah dalam dua pertemuan sebelumnya kita membahas full mengenai full mengenai mindset. Bagaimana cara kita berpikir, rezeki itu seperti apa, harta itu seperti apa. Bahkan begitu banyak orang yang saya coba flashback sedikit gitu ya. Begitu banyak orang yang mengejar harta luar biasa gitu ya. Tapi mereka lupa tentang konsep rezeki. Harta yang banyak pun kalau itu bukan rezeki kita, tidak akan kita rasakan. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita kasih, dan apa yang kita gunakan sampai rusak. Itulah kurang lebih rezeki yang menjadi hak kita. Lalu, di kemarinnya lagi, ini tentang persiapan menuju pernikahan, bahwa menikah itu sebetulnya bisa murah, asal kita tidak mengedepankan gengsi. Sebenarnya dari video sebelumnya yang ingin saya angkat adalah seseorang bisa menikah cepat ataupun lambat bukan masalah harta, bukan masalah persiapan ekonomi, bukan. Bahkan orang yang lagi ekonominya lagi rusak sekalipun dia bisa menikah. Jadi sebetulnya pernikahan tidak akan berhubungan dengan ekonomi kita itu lagi lancar atau lagi gimana, enggak. Pernikahan itu kalau udah waktunya ya insya Allah menikah. Kita hanya bisa ikhtiar, kita bisa merencanakan, kita bisa mengerjakan. Cuma misalnya ini permasalahan ekonomi itu kadang yang menjadi konflik dalam rumah tangga. Mau itu sebelum, mau itu sesudah. Kalau untuk yang belum menikah, salah satu yang dibikin ragunya adalah, wah saya lagi nggak ada uang, ingin nikah, nggak bisa, nggak punya tabungan dan sebagainya. Begitu kondisinya. Buat yang sudah menikah, nanti mereka juga berpikirnya, wah bisa jadi cekcok rumah tangga gara-gara ekonomi, bisa jadi cuma gara-gara makanan yang ada di rumah tidak sesuai jadi masalah, gara-gara jarang piknik jadi masalah. Permasalahan-permasalahan ekonomi itu kadang sepele gitu ya, tapi ini bisa membuat rumah tangga jadi tidak nyaman gitu. Anak sekolah mau bayaran bingung, pemasukan lagi nggak ada. Nah ini kurang lebih seperti itu. Di dua video sebelumnya kita bahas tentang mindset. Nah, di video ketiga ini insya Allah saya akan sedikit bahas mengenai teknis, apa sih caranya dan sebagainya, bagaimana cara menyiasati perekonomian kita, finansial kita. Yang ingin berhasil insya Allah bisa, karena segala hal itu ada ilmunya. Ingin berhasil di akhirat ada ilmunya, ingin berhasil di dunia ada ilmunya. Semuanya harus dipelajari dan ditekuni insya Allah. Nah, untuk di video ketiga ini saya akan melihat dari apa ya? Kebetulan sekitar pekan kemarin ya teman-teman peserta rumah jodoh itu mengisi Google Form. Nah, ininya kurang lebih mengenai kondisi keuangan dari rekan-rekan masing-masing. Di sini ada beberapa data yang bisa saya baca, ada beberapa keinginan, kondisi keuangan, kondisi gaji, keinginan nambah penghasilan, dan
Di sininya ada tentang pertanyaan yang disampaikan. Nah, mungkin sekilas mengenai teknis ini saya akan coba bahas apa yang ditanyakan di sini beberapa gitu ya, karena mungkin tidak bisa dijawab semuanya juga terkait waktu. Tapi kita akan coba, insya Allah ya. Insya Allah nama tidak akan saya sebutkan. Ini kode etik jurnalistik kalau kata Ustaz Abdul Somad. Insya Allah mungkin di sini hanya beberapa poin saja. Di sini kita coba bahas dulu. Jadi kenapa harus berdasarkan ini? Biar apa yang saya sampaikan ini memang sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman. Saya masih ingat teman dulu ada rekan yang mengikuti workshop financial planner gitu. Pematerinya ketika itu membahas bagaimana caranya mengatur penghasilan kepada kos-kos bulanan. Lalu si financial planner-nya ngasih angka yang sangat tinggi. Sampai banyak peserta yang berpikir, wah ini mah kalau jumlahnya sebesar ini mah nggak usah pusing mikirin. Ini mau dikemanain, ini mau dikemanain, uangnya banyak. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, kurang lebih, ya, bagaimana cara sederhana mengelola keuangan Anda? Oke, kurang lebih ada 3 hal yang harus kita pikirkan ya. Di sini ada penghasilan, berapa? Penghasilan. Kurang lebih mengelola keuangan itu ada 4 pos. Kalau saya boleh memberikan rumus dari awal, ya kita lebih mendalam. Ada 4 poin. Penghasilan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Nah, ini cara sederhana mengelola keuangan. Penghasilan yang lebih itu 100%-nya. Gimana nih rumusnya? Pengeluaran berapa? Nah, ini macam-macam. Contoh sederhananya adalah mulai dari angka paling kecil. Angka yang paling menurut kita ini masuk. Menurut kita ini masuk. Jadi ketika kita punya penghasilan 100%, 80% pengeluarannya ini adalah pengeluaran rutinan kita. Ini saya teman-teman ada apa namanya, makan bulanan, ini hitung di sini pos makan, pos apa lagi ya, makan, listrik, terus makan, mungkin cicilan motor. Pokoknya ini semuanya adalah pengeluaran rutin bulanan. Di sini bisa beda-beda ya. Orang normal pada dasarnya mengeluarkan sekitar 80%-nya. Nah, tabungan ini keluarin 10%. Tabungan ini untuk apa? Ini rencana-rencana. Ini rencana-rencana. Misalnya mau nikah, pendidikan, atau kendaraan, sebagainya gitu. Ini investasi adalah
jadi aset. Nah, masih ingat ini kemarin di video kedua, untuk yang belum apa yang terlewat ini, karena ini di bagian akhir banget, kita ada penjelasan sedikit mengenai aset. Apa bedanya aset dengan liabilitas? Apa bedanya aset dengan pengeluaran pada umumnya? Aset itu orang fokus ke aset. Jadi ini dari penghasilan ini 80 ke sini, 10% ke sini, 10% ke sini. Tapi si 10% ini ada yang jadi aset. Aset itu apa fungsinya? Aset itu nanti biar bisa apa namanya? Nambah penghasilan ke sini. Karena dari sini bisa nambah penghasilan ke sini. Itu inilah kenapa orang kaya makin kaya. Karena dia gak cuma ngeluarin duit gitu kan. Uang dia bikin kerja sama dia. Jadi salah satu bikin uang kerja buat kita, bukan kita kerja untuk uang. Terus kurang lebih gini. Jadi seberapa banyak kita memiliki hal-hal yang seperti ini. Kurang lebih gini, kalau kalau teman-teman ikutan workshop finansial, pasti ujung-ujungnya bagaimana caranya kita bikin pos-pos gitu ya. Penghasilan kita tuh berapa, untuk jadi pengeluaran berapa, tabungan berapa, investasi berapa. Nah, ini normalnya begitu. Nah, kalau dari kita mungkin ada tambahan di sini. Apa? Infak. Bedain dulu. Infak itu harus ada. Dan porsinya adalah, nah kan itu yang tadi ya, saya menyarankan sini. Ada infak, porsinya. Jadi teman-teman di sini nanti kurang lebih gini posisi. Penghasilan 70%, 10%, 10%, 10% infak. Nah, infak ini yang menarik. Di infak ini yang membuat pemasukan kita menjadi lebih lancar lah ya. Nah, secara teknis begini, penghasilan 100%, 70% untuk pengeluaran rutin bulanan, ini pasti keluar. Ini pasti keluar. Tabungan 10%, investasi 10%, infak 10%. Infak ini ada zakat kalau masuk nisab ya. Kalau belum masuk ya jangan dikeluarin zakatnya. Kita ada syaratnya untuk bisa masuk, untuk jadi orang yang mengeluarkan zakat. Infak ini 10%, keluarin 10%. Oke, jadi misal kita eh, contoh sederhananya di sini dari apa, gaji teman-teman peserta ini ada yang dari di bawah 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Paling besar 5 juta dari peserta rumah jodoh kali ini. Saya coba mungkin yang di tengah-tengah aja. Oke. Penghasilannya 3 juta. Berarti pengeluarannya berapa? Eh, sa-
Berarti sisihkan 2,1 untuk pengeluaran dan 300.000 untuk nabung, investasi, dan infak. Oke. Sederhananya begitu. 3 juta untuk 3 juta untuk pemasukannya, keluarin 2,1 untuk pengeluaran yang sudah rutinnya, 300.000 untuk nabung, 300.000 untuk pikirin biar gimana caranya biar bisa jadi aset, 300.000 keluarin di infak. Dan kalau bisa, ini di infak ini keluarkan di awal, dari akhir. Misalnya kita gajian 3 juta, keluarin langsung 300.000, bismillah. Nah, inilah yang nanti biasakan untuk mengeluarkan infak itu di awal. Karena biasanya kalau di akhir, seringkali udah kepake gitu, udah kepake. Jadi ujung-ujungnya nggak keluar. Ujung-ujungnya nanti kita malah keluar di hal yang sebetulnya kita nggak usah keluar. Nah, kalau perlu masukin ke infak. Infak itu gimana? Kemana? Siapa? Cari yang terdekat. Infak yang paling bagus keluarga. Kalau teman-teman nanti sudah menikah, nafkah kepada keluarga itu adalah sedekah, sedekah terbaik salah satunya. Keluarga, saudara, lingkungan sekitar, baru orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Kita banyak ngasih keluar gitu ya. Tapi ke keluarga sendiri kita hare-hare apa ya hare-hare. Kita tidak tidak menjadikan prioritas lah ya. Kita nggak semangat gitu ngasih ke keluarga. Ngelihat pemulung, wah kasih. Ngelihat orang yang minta sumbangan, kasih dan sebagainya. Melihat kitabisa.com, ada yang sakit apa, ada yang butuh buat operasi sekian ratus juta, ada yang butuh untuk pendidikan sekian puluh juta, ada yang butuh pembangunan masjid. Wah, semangat kita infak. Tapi ketika keluarga kita butuh, kita diam aja, bahaya. Justru Islam itu mengajarkan sebisa mungkin apa namanya, kita prioritaskan keluarga kita, salah satunya. Islam itu mengajarkan sedekah paling awal dalam redaksi hadisnya itu adalah nafkahilah keluargamu, sedekahlah kepada keluargamu, baru orang lain. Keluarga dulu baru orang lain. Oke, sampai sini secara teknis mungkin terbayang ya. 100%, 70%, 10%, 10%, 10%. Nah, teman-teman nanti ada uang buat tabungan, ada uang buat jadi aset, ada uang buat yang infak mah keluar. Kalau bisa ini dipisah dan prinsip pertama adalah gimana caranya teman-teman disiplin terhadap porsi. Jadi jangan sampai kita uang misalnya ini buat yang kasus 3 juta. Uang yang 2,1 ini habis. Terus ada apa ya? Tapi ada yang belum dikeluarin di sini. Ada jajan misalnya. Nah, itu malah ngambil dari yang lain, dari porsi yang lain. Sebisa mungkin ini disiplin. Pertanyaannya cuma disiplin aja. Pertanyaannya, bisa nggak kita disiplin terhadap hal sederhana? Makanya ini disebutnya sederhana, gitu. Sederhana. Saya kenal dengan seorang
apa ya, misalnya dibilang beliau karyawan, perawat, gaji ketika itu ya UMR di tempat itu gitu ya. UMR di tempat itu. Dan kurang lebih ketika berbicara mengenai bagaimana cara dia. Jadi setiap dia gajian itu sudah langsung otomatis dibagi-bagi terhadap sekian amplop. Wah, ini amplop listrik, ini amplop sekolah, ini amplop jalan-jalan. Beliau sampai merencanakan punya, saya mau piknik nih kemana gitu. Direncanain. Eh, Misalnya mau piknik akhir tahun ini gitu. Direncanain tuh. Terus ditabungnya dibagi-bagi gitu. Ternyata lama-kelamaan hal yang sederhana ini membuat si perawat ini, perawatnya masih, tapi beliau ada punya kosan gitu, terakhir itu. Punya kosan, ada beberapa usaha kecil-kecilan, tapi itu menarik. Nah, pertanyaannya kita bisa nggak disiplin terhadap porsi yang sudah dibagi-bagi ini? Oke, sampai sini ini dulu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah gimana caranya eh, kita disiplin dengan yang tadi punya 170 10 10 10 itu. Ini cara paling sederhana ya. Eh, Bagaimana caranya kita fokus membuat si aset ini semakin membesar gitu. Si aset ini semakin membesar dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya balik lagi ke yang kemarin. Nah, sekarang sederhananya kita kembali ke apa namanya Google Form yang sudah diisi. Di sini ada beberapa keinginan ya. Oke, saya coba bahas sedikit. Bagaimana cara mengatur keuangan biar bisa cukup 1 bulan? Tadi sudah dibilang. Eh, Kurang lebih secara ininya ini tadi. Bagi pemasukan Anda menjadi 4 hal: pengeluaran, tabungan, investasi, dan infak. Nah, pertama yang harus kita dilihat adalah berapa pengeluarannya. Pengeluarannya masih masuk atau enggak? Kalau ternyata bisa ini kan penghasilannya 3 juta, pengeluaran 2,1. Coba pindah dulu ke sini biar sedikit lebih bersih. Ini pemasukan 3 juta, 2,1, infak, tabungan, investasi 300.000. Nah, ini kan gini ya posisinya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengatur keuangan biar bisa cukup 1 bulan? Kemungkinannya dua. Satu, penghasilannya harus ditambah. Penghasilan harus ditambah. Mau tidak mau, penghasilan harus ditambah. Dan sebagai apa namanya ya, sebagai seseorang manusia yang baik, seharusnya sih dia semangat untuk terus belajar. Saya harus apa lagi nih biar pemasukan saya nambah? Saya harus apa lagi nih biar pemasukan saya nambah? Terus aja berpikir gitu. Bahkan teman-teman mau nggak sih kayak saya sempat lihat di live IG, live Zoom kemarin, Kang Dani bilang kaya itu berbahaya, betul. Tapi kan itu bisa. Gitu. Nah, pasti pasti Kang Dani juga pasti tahu kaya itu berbahaya, tapi banyak manfaatnya. Nah,
Teman-teman mau nggak kaya? Karena salah satu sedekah terbaik itu adalah sedekah ketika kita lagi kaya. Kurang lebih seperti ini. Harta, sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. 100 juta yang dipegang oleh orang soleh itu bisa jadi banyak hal. Saya sempat di video pertama itu ngasih tahu ke rekan-rekan semua, coba tuliskan, kalau saya punya 100 juta saya mau bikin apa gitu. Kalau saya punya 100 juta saya mau bikin apa. Tulis ini tuh. Dalam hal pendidikan apa, di keluarga nanti mau apa, di saudara mau apa, di tempat kerja mau apa, pendidikan apa, secara sosial kita mau apa, tulisin. Kalau 100 juta itu kurang, nah berarti rencana rencana Anda bagus. Tapi kalau 100 juta itu sedikit kepakainya, hati-hati. Hati-hati, kita harus bisa mengelola keuangan. Jangan sampai uang ngendap, uang diem aja nggak dipakai dan sebagainya. Ada kisah menarik seorang ustadz, beliau marbot masjid, tapi punya punya toko bangunan. Tapi orang ini kalau infak itu jor-joran, kasih, kasih, kasih. Dan orang-orang itu ngerasa ini orang kayaknya udah nggak butuh duit gitu. Jadi ada yang minta apa, kasih sesuai kemampuan ya. Ini boleh dipraktekin tapi sesuai kemampuan. Ada orang ingin dibantu apa, kasih. Ada orang ingin dibantu apa, kasih. Ketika ditanya, Ustaz, kenapa begini, 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 begini? Beliau bilang, ya nggak apa-apa. Saya ingin aja sedekah. Saya ingin harta ini bermanfaat. Terus ditanya, ada yang keceplosan hanya, Ustaz kayaknya nggak sayang ya sama hartanya. Terus kata beliau, justru saya itu cinta banget sama harta saya. Makanya saya tidak ingin meninggalkan harta saya di dunia. Saya ingin bawa harta saya ini ke akhirat. Ya harta ini jadi saksi, ya Allah, saya ngebantuan ini, saya ngebantuan itu, saya ngebantuan dan sebagainya. Nah, jadi keinginan kita untuk punya pemasukan yang tinggi itu ya harus ada. Apalagi Islam itu disebutkan ya, bunyal Islam ala khamsu. Islam itu dibangun dalam 5 hal. Islam itu dibangun karena 5 hal. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Nah, dari 5 hal ini ada 2 hal yang disebutkan dan itu sangat berhubungan sama harta, zakat sama haji. Orang nggak mungkin bisa haji kalau dia nggak punya ongkos ke sana. Dia harus ninggalin anak-anaknya, dia harus ninggalin keluarganya buat pergi haji. Nggak mungkin dia pergi haji, keluarganya kelaparan di rumah. Makanya pergi haji bukan cuma mikirin ongkosnya, tapi mikirin yang ditinggalinnya. Belum berangkatnya, belum nginepnya dan sebagainya. Harga haji kan lumayan di Indonesia. Haji, zakat itu ada syaratnya. Syaratnya harus masuk nisab dan haulnya. Kebetulan saya punya kelas muzaki, ya. Ini nama program. Zakat itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah penghasilannya, pemasukannya harus di atas. Nah, di sini disebutkan ada syarat nisab dan haul. Nisab dan haul. Kalau di Indonesia salah satu yang digunakan adalah untuk tahun ini 2021-an seseorang itu nisab zakatnya kalau dirupiahkan itu sekitar 6,5. Jadi kalau seseorang punya penghasilan 6,5 juta rupiah, maka dia 6,5 juta ke atas, berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau penghasilan dia masih di bawah 6,5, maka mau tidak mau dia kategorinya masih mustahik penerima zakat, boleh menerima zakat. Nah, jadi secara nggak langsung dalam rukun Islam aja disebutin zakat kita harus kaya minimal 6,5 juta kalau orang Indonesia. 6,5 juta harus punya.
Yang kedua, ibadah haji. Ibadah haji itu ada ibadah haji itu juga ada biayanya, cukup tinggi juga. Nah, jadi tetap ini tentang ini ada pertanyaan dari kuesioner, bagaimana cara mengatur keuangan biar cukup 1 bulan? Nah, maka mungkin yang harus teman-teman kerjakan, cari cara gimana caranya kita bisa nambah penghasilan. Gimana caranya kita bisa nambah penghasilan. Aduh, saya nggak punya bakat bisnis, saya nggak punya modal. Nah, disinilah fungsinya ini. Ikutan pelatihan. Modal modal dalam bisnis itu bukan cuma modal duit, bukan cuma modal modal buat usahanya, tapi salah satu yang harus dibikin dalam bisnis sama seperti yang kita bahas kemarin-kemarin. Mindsetnya dulu, cara berpikirnya dulu, mentalnya dulu. Ikutan pelatihan-pelatihan bisnis, di apa? Bagaimana cara menjual dan sebagainya. Nah, uangnya dari mana untuk saya punya uang dari mana untuk ikutan pelatihan gitu. Kan ini ada ini. Disitulah keluarnya dari sini. Uang tabungan bisa dipakai, uang investasi bisa dipakai. Jadi kenapa kita mengelola keuangan kita seperti ini sehingga ini apa ya? Biar kita punya rencana, misal, wah ini ada sekolah ini nih, saya mau kuliah lagi lah, misal gitu. Dari sinilah keluarnya. Anda punya penghasilan 10 juta sekalipun, kalau si 10 juta itu 90%-nya keluar di pengeluaran, dan 10% sisanya dipakai untuk poya-poya, nggak ada nabung, nggak ada investasi, sama aja. Bahkan lebih baik yang punya penghasilan 1 juta, tapi dia bisa nabung 500.000 sehari, sebulan. Saya ulangi ya, orang yang punya 10 juta rupiah penghasilan 10 juta, tapi dia tidak bisa nabung sepeser pun, bahkan 90% cuma jadi pengeluaran biasa, 10% jadi poya-poya, gaya-gayaan gitu ya. Beli HP padahal nggak perlu, nyicil motor padahal motor udah ada 3, sebagainya gitu ya. Beli baju yang keren-keren, udah aja, itu doang. Bagus sih ya, untuk gaya-gayaan bagus, tapi secara finansial jadi apa? Kasih 10 juta ini ya mending kalau kerjaannya tetap terus-terus ada. Gimana kalau tiba-tiba dia keluar dari pekerjaannya? Atau misalnya itu bisnis, gimana kalau bisnisnya turun? Ini lumayan pusing juga. Jadi dibandingin yang 10 juta ini, kalau dia nggak bisa ngatur keuangannya ini di pos-posnya kemana, ini jadi mendingan punya uang punya penghasilan 1 juta, tapi kita bisa nabung 500.000, dan si 500.000 ini kita bisa pakai untuk kemana-mana. Ada yang bisa jadi aset, ada yang bisa jadi tabungan. Ya, ada rencana anak mau sekolah 2 tahun lagi misalnya, saya bulan depan mau nikah, masukin tabungannya ke situ, masukin angkat. Nah, balik lagi, nambah penghasilan, manfaatin uang yang di sini, tabungan, investasi, pakai itu, asah asah diri kita, tingkatkan kapasitas kita, pelajari skill baru, pelajari cara berpikir orang yang bisnis dan sebagainya. Atau misalnya teman-teman coba naik naik ini kalau bisnis ya, tambah penghasilan. Oh iya, tambah penghasilan itu gimana aja caranya? Ada yang dari bisnis. Nah, kalau bisnis semua orang bisa pakai, semua orang bisa gunakan. Mau yang punya bakat bisnis, mau yang nggak punya bakat, mau yang punya modal, mau yang nggak punya modal, semuanya bisa kalau bisnis. Nambah penghasilan dari nambah pekerjaan baru. Nah, ini yang menarik. Tidak semua orang bisa
Karena ini balik lagi kepada skill dan balik lagi kepada ada nggak orang yang mau mempekerjakan kita. Tapi bisa jadi ada yang suka nulis, asah itu. Karena banyak juga orang yang nyari tulisan. Ada banyak orang yang jualan di sosial media, dia butuh penulis yang baik yang bisa nawarin bisnis mereka dengan lebih baik. Ini namanya sales apa skill copywriting. Banyak yang senang desain, senang menggambar. Ini juga menarik. Banyak yang nyari. Senang bisa bikin foto, bisa bikin logo, bisa bikin apa gitu. Banyak yang nyari. Itu juga bisa jadi duit. Ada yang senang bikin video YouTube, nah itu juga menarik. Manfaatin sosial media, manfaatin banyak hal. Ini bisa jadi nambah penghasilan kita. Buat para guru, di sini macam-macam ya. Kerjaannya macam-macam. Tapi nanti itu kita akan bahas. Cuma kurang lebih tentang yang di sini. Nambah penghasilan harus. Kalau kita merasa nggak cukup sama penghasilan kita, mau nggak mau harus ditambah. Ini kan pengeluaran 3 juta, 2,1 ya. Nah, bayangin kalau misalnya gini nih, kita punya penghasilan 15 juta. 15 juta. Pengeluaran 13 juta. 2 jutanya jadi apa? Ini jadi masalah juga. Ini 13 juta jadi apa aja? Ini makanya mengelola keuangan itu sederhana, tapi tidak semua orang punya keberanian untuk misahin uang situ. Jadi ini namanya skill menunda kesenangan. Nah, ini yang susah. Ini yang sangat susah untuk dimiliki oleh mereka kalangan menengah. Jadi kurang lebih dalam dunia finansial itu ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, kelas miskin, kelas menengah, kelas kaya. Kelas miskin itu mereka yang punya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan mereka, atau bahkan seringkali plus-plus lah, apa ya plus-plus itu. Uang yang masuk dengan uang keluar itu banyak. Jadi ini tulis dia ya, miskin, menengah, kaya. Orang yang miskin itu pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ini biar ini dulu. Paling menengah itu pengeluaran lebih kecil, bisa nabung dikit-dikit. Tapi tetap fokusnya hanya ngejar gaya hidup. Ini orang kaya itu pengeluaran lebih kecil, masukan sangat besar, dan dia fokus bikin aset. Sampai sini coba pahami dulu ya. Miskin pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Boro-boro mikirin nabung, boro-boro mikirin investasi dan sebagainya. Tapi ini bukan masalah angka ya. Orang yang punya penghasilan 10 juta, tapi pengeluarannya 12 juta, kategorinya ini. Kategorinya miskin.
Masalahnya dia nggak punya tabungan doang. Masalahnya dia penghasilannya gede, tapi tetap aja. Wah ini lumayan pusing. Inilah yang kemarin kita bahas di video pertama, rezeki dan harta. Wah ini dia hartanya banyak tapi pusing hidup, sempit hidupnya. Pemasukan 10 juta, pengeluaran 13 juta. Lumayan. Dia punya tabungan 50 juta sekalipun, itu bisa habis dalam waktu 16 bulan. Kurang lebih. Ya, dalam waktu setahun, bangkrut tuh dia. Nah ini yang menengah itu pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, jadi dia bisa nabung. Sedikit demi sedikit dia bisa nabung. Tapi si uang tabungannya itu buat gaya hidup aja. Yang lain beli apa, dia ikut beli apa, ini beli apa, ikut beli apa. Nah ini kaya, ini kategori kaya. Ini yang menengah ini yang paling banyak, sangat banyak. Ciri-ciri mereka apa? Ngelihat diskonan dikit langsung wah. Kalau ada iklan tentang 11 11 12 12 1 1 2 2 wah langsung tergerak hatinya, ambil HP, pesan ini pesan itu, kirim transfer transfer lagi. Mereka tidak ada keinginan untuk menunda. Kalau nggak butuh ya nggak ditunda aja gitu. Nah mereka mah wah ini bagus nih beli, wah ini bagus nih beli. Tidak ada kata menunda rata-rata untuk orang orang kaya. Dia bisa nabung dan tabungannya itu fokus ke aset. Dia bisa nabung dan tabungannya itu fokus ke aset. Nah, sekarang salah satu keinginan kita adalah bagaimana caranya teman-teman di rumah jodoh ini bisa fokus ke aset. Misalnya, dia punya gaji 1 juta. Pengeluaran, karena dia masih bujangan 300.000. Berarti dia ada sisa 700.000. Ini pemasukan dia 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Nah, sisa 700.000 ini dia jadiin modal usaha. Pelatihan, nambah skill, dan sebagainya. Nah, ini fokus 3 bulan pertama. 3 bulan fokusnya ini. Ini fokus bulan 1, 2, 3 seperti ini. Bulan keempat, sama. Fokus ke aset. Masih fokus ke aset. Bulan 4 sampai 6. Yang asalnya penghasilannya 1 juta, dia punya bisnisnya, udah mulai ada hasil. Yang saya 1 juta jadi 1,3. Pengeluaran berapa? Masih segini. Nah, ini bisa jadi apa lagi kan? Gimana kalau dia ini dari satu bisnisnya dia bisa nambah 300.000. Bayangin kalau dia punya 10 bisnis, nambahnya 3 juta. Bayangin kalau dia punya 100 bisnis, nambahnya 30 juta. Itulah yang namanya aset. Tapi semua itu butuh ilmu. Punya satu bisnisan dengan punya 30 bisnisan itu beda. Satu bisnis itu bisa dikelola sama kita. 2 bisnis kadang ini butuh apa namanya? Butuh banyak cara. Kita harus belajar ilmu yang lain. Kita harus belajar SDM, cara ngatur waktu dan sebagainya. Punya 2 bisnis aja gitu. Punya 3 bisnis gitu. Ini kalau rame bisnisnya gimana? Ini kalau ini satu bisnisnya ngasilin 300.000 per bulan.
Gimana kalau dia bisa naikin jadi 1 juta per bulan? Kan lumayan. Nah, fokus ke aset, fokus ke aset, fokus ke aset. Pilihannya, nah balik lagi. Pilihannya untuk nambah penghasilan itu apa? Yang semua orang bisa gunakan adalah, yang semua orang bisa lakukan adalah bisnis. Kalau kerja di tempat lain, itu butuh waktu juga, belum tentu ada orang yang butuh juga. Ini memang gimana lowongan kerja yang tersedia. Cara paling sederhana adalah bisnis kecil-kecilan. Coba aja kecil-kecil. Ada yang senang masak, bisa bikin nasi goreng. Coba daftar GoFood, daftar GrabFood. Coba jualin nasi goreng atau nasi kuning, nasi uduk secara online. Menarik. Bikin Instagramnya, bikin apanya. Itu yang bisa masak. Kalau kita nggak bisa masaknya, ada tetangga yang suka masak, kita jualin. Begitu banyak cara, gitu. Begitu banyak cara. Nah, ini tadi bagaimana caranya kita menambah penghasilan. Oke, semoga itu bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini bagaimana cara mengatur keuangan biar bisa cukup 1 bulan. Oke, ini tadi sudah dijawab sedikit ya. Semoga itu cukup membantu. Memang baiknya sih kita ada kelas khusus. Sebenarnya teman-teman juga ada kelas bisnis. Mungkin nanti kita akan coba kabari di akhir rumah jodoh ini. Misalnya ada yang tertarik untuk fokus di nambah penghasilan atau nambah apa namanya skill, itu nanti kita bisa coba sediakan. Pengen punya usaha sampingan waralaba reksadana. Nah, ini usaha sampingan profit lumayan. Nah, ini beberapa yang tadi sudah disebutkan ya. Beberapa perencana keuangan kadang ada yang berpikirnya seperti itu. Ayo tabungin uangnya depositoin. Ayo tabungin uangnya yang simpan ke emas. Ada itu namanya menjaga nilai keuangan salah satunya. Kita simpan, kita punya tabungan, simpannya ke emas. Nabung, simpan ke emas. Nabung cukup buat beli 1 gram, beli 1 gram. Terus gitu. Karena emas itu termasuk yang harganya terus-terus mengikuti zaman. Masih ingat dulu ke awal-awal pernikahan, berarti sekitar 7 tahun yang lalu, emas itu 500 ribuan. Sekarang ini emas sudah berapa? Lumayan kan? Sudah hampir 1 juta kalau yang LM. Jadi ke emas. Emas itu untuk nabung, untuk menjaga keuangan. Kalau untuk investasi ya boleh, cuma kalau saya sih menyarankan pelajari dulu. Segala hal pelajari ilmunya, pelajari ilmunya. Reksadana pelajari ilmunya. Ini menarik, cuma saya tidak bermain di situ. Saya ada rekan yang bermain di reksadana. Kalau saya pribadi sih saya melihat saya lebih nyaman dengan bisnis sendiri. Ini kita punya bisnisan sendiri. Syukur-syukur kalau bisnis kita membesar, ada orang yang ikutan sama kita, ada orang yang lagi nyari kerja, ikutan sama kita, ya nambah-nambah mereka gitu. Kan ini membuka lapangan pekerjaan. Jadi misalnya ada yang ingin punya penghasilan sampingan, karena saya pemain bisnis, coba teman-teman mulai bisnis juga. Gimana caranya ya? Nanti mungkin dibahas sama pemateri yang lain. Atau mungkin kalaupun saya, mungkin di sesi yang lain. Ini ada beberapa pertanyaan, saya coba pilih yang mungkin sesuai dulu dengan apa ya, dengan bahasan kita di mengelola keuangan. Ingin nambah penghasilan namun tidak punya bakat jualan, tidak punya modal. Nanti ini dibahas ya. Kalau saran sederhananya dari saya adalah
jualan Kang, belajar teh atau Akang belajar nabung, belajar bisnis. Nabung, belajar bisnis. Orang jadi dokter karena belajar dulu, nggak bisa asal. Bisnis pun belajar dulu. Bahkan ilmu agama pun belajar dulu. Mau sholat pun kita belajar dulu. Sholat yang betul itu seperti apa. Bisnis juga sama. Harus belajar dulu. Cari yang gratisan dulu lah kalau yang nggak mau. Kalau udah ada uang, coba ikutan yang berbayar dikit-dikit aja. Tapi praktekin nanti jadi sendiri, insya Allah. Belum bisa nabung, ingin bisa memberi lebih banyak pada orang tua. Apakah salah? Salah kalau kata saya. Nggak bisa nabung karena ngasih lebih banyak kepada orang tua. Salah nggak? Salah. Tapi yang salah itu bukan ngasih ke orang tuanya. Salah itu penghasilan kitanya kenapa segitu? Kalau menurut saya, ini tanda-tanda. Kita ingin nabung, tapi nggak bisa. Kita prioritas kepada orang tua. Oke, ini tadi udah disebutin ya. Prioritas ke keluarga. Nah, tapi jangan melupakan kebutuhan kita juga. Prinsip ngebantu orang. Sebelum kita ngebantu orang, pastikan kita selamat juga gitu. Karena kalau kita nggak selamat, bisa-bisa dua-duanya nggak selamat. Ada banjir, kita mau ngebantu orang nih, tapi tetap ketika ngebantu orang itu pastikan kita juga bisa selamat. Jangan sampai dua-duanya yang nggak selamat. Begitu juga dengan membantu orang tua. Hari ini kita bisa bantu, tapi kita nggak bisa nabung. Ya udah, solusi sederhananya, coba akan pikirin, Mas, Tete, pikirkan, saya bisa nambah penghasilan dari mana? Caranya gimana yang tadi? Nah, ini cari peluang usaha. Mungkin nanti adalah beberapa cara mencari peluang usaha. Cuma untuk sementara saya punya amanahnya membahas keuangan. Akan tetapi sederhananya kalau kalau teman-teman menguasai bagaimana cara mengelola keuangan seperti ini, ketika ada peluang kita bisa ngeluarin uang. Ya, kalau kita punya uang, kalau kita ada tabungan, kalau kita ada uang yang dingin lah, gitu. Ketika ada peluang nih, peluang usaha, wah saya ada uang ini, pakai aja. Nah itulah yang membedakan orang yang sukses finansial atau sebaliknya. Jadi sukses finansial itu kita tidak dikit-dikit ngutang, kita tidak dikit-dikit seperti apa gitu ya. Justru baiknya kita punya kalaupun harus berhutang, kita kebayang gitu, oh ini bisa nih, kebayangnya segini aman, nggak merusak hidup kita. Nah, nggak masalah, nggak masalah. Meskipun hati-hati jangan sampai terkena riba, ini bahaya. Kalau udah kena riba, wow, itu sudah dibahas di video pertama. Ingin punya bisnis, oh ya yang tadi ya, apakah salah bisa memberi kepada orang tua? Kalau menurut saya tidak apa-apa. Yang salah adalah kenapa penghasilan kitanya segitu. Coba naikin. Pelan-pelan naikin. Misalnya sekarang punya penghasilan 3 juta, naikin. Coba cari cara untuk naikin. Bulan depan nambah 100.000, bulan depan nambah 100.000, jadi 3,1. Cari lagi cara 3,5, cari lagi cara 4,5, cari lagi cara 5,5. Tapi balik lagi lihat ke sininya gitu ya. Apa namanya? Eh, dia punya penghasilan 1 juta, pengeluarannya 300.000. Dia punya penghasilan 1,3, pengeluaran 300.000 tetap. Artinya apa? Gaya hidupnya nggak berubah. Harapan kita sih dari teman-teman di rumah jodoh, ketika kalian bisa menambah penghasilan, gaya kalian nggak berubah. Ini yang bahaya. Kalau gaya kalian berubah, hati-hati, jangan-jangan kalian lah contoh kasus yang tadi punya penghasilan 10 juta, pengeluarannya 13 juta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memulai usaha tanpa mentor? Bisa nggak? Bisa. Cuma salah satu resikonya bisa jadi kita lama jadinya gitu.
Kita mau belajar masak, nggak ngerti masak, nggak ada yang ngajarin. Gimana caranya? Pakai YouTube? Bisa. Itu berarti mentornya YouTube. Cari aja teh, cari banyak, begitu banyak eh, apa ya, training-training yang mengajarkan bisnis. Pelajari dari orang lain, pelajari dari orang yang memang pemain bisnis gitu. Jangan cuma ngajarin dari yang jago ngomong, pelajarin dari yang memang dia main di bisnis gitu. Jadi biar dia ngasih tahu kalau salah, kalau kamu ke situ, wah siap-siap pusing aja. Nah, kalau dia udah kayak gitu, berarti ini benar gitu. Karena dia ngasih saran sesuai dengan pengalaman. Karena dia memberikan saran sesuai dengan pengalaman. Itu yang mahal dari seorang guru kan sebetulnya. Itu yang mahal dari seorang mentor, coach. Mereka bisa ngasih tahu kita jalan paling cepat. Mereka yang nyari, mereka yang gagal, mereka yang ini, itu dan sebagainya. Dan kita dapat jalan yang paling cepat. Pertanyaannya tinggal kita bisa nggak ngejar itu. Bagaimana memulai usaha tanpa mentor? Bisa, tapi lama kalau usaha. Kalau mau lebih cepat, cari guru. Ingat, ada cicilan per bulan, sulit nabung. Solusinya gimana? Tambah penghasilan. Jadi mengelola keuangan itu ada dua hal. Ini tidak bisa lepas. Bagaimana cara kita mengelola keuangan itu sangat bergantung dari bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Nggak bisa ngelola uang kalau uang yang mau dikelolanya nggak ada, nggak mungkin. Cari cari tambah penghasilan. Eh, Mau tidak mau tambah penghasilannya. Oke, saya masih ada cicilan. Nah, kalau kalau balik lagi apa tanya nih tadi, masih ada cicilan per bulan masih sulit nabung. Coba kita evaluasi lagi gitu. Kita tuh nyicilnya barang yang kita perluin atau enggak. Barang ini perlu atau enggak. Kita bakal pakai atau enggak. Butuh atau enggak. Ingin atau butuh. Kebutuhan atau keinginan. Ini hal yang harus kita pikirkan. Saya sempat dengar ada rekan, dia kemarin lagi, oh aja, kenapa Pak? Saya bingung mau bayar cicilan rumah. Oh, berapa cicilannya? 1,8 gitu. Hmm. Saya mikirnya dia penghasilannya memang lumayan gitu ya. Wah, masuklah 1,8. Tapi ternyata beliau bilang, tapi saya ada dua rumahnya. Wah, berarti kan itu Allah alam. Tapi kita harus mikir. Ada dua cicilan rumah 1,8. 1,8. Kita tidak bisa menilai dalam banyak hal. Cuma kalau dari sisi saya, wah ini kalau berat ya tinggalin aja satu. Nah gitu juga sama cicilan. Kita nyicil HP, HP kita udah ada 3. Nggak dipakai bisnis, nggak dipakai apa, cuma ada 3, di koleksi atau apa gitu. HP yang satu buat apa, HP yang satu buat foto, HP yang satu bagus buat kuliah, HP yang satu kenang-kenangan dan sebagainya, macam-macam. Cari tahu tentang cicilan ya khusus. Hati-hati jangan sampai kita terjebak sama hal problem yang menyusahkan banyak orang di kelas menengah. Mereka itu mudah dalam membeli, tidak bisa menunda kesenangan. Ada apapun yang mereka suka beli, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, barang numpuk di rumah, tapi nggak ada yang pakai, bahaya. Satu lagi, ingin fokus dakwah dan tidak ingin melamar kerja lagi, ingin fokus di usaha yang lagi dirintis. Insya Allah kan, semoga Allah mudahkan. Intinya pelajari
setiap bidang ada ilmunya. Saat merintis usaha berbeda dengan saat usaha sudah jalan. Saya kasih clue sederhana, ketika kita baru merintis usaha, fokus kita adalah survive. Maksudnya survive itu adalah seperti ini. Seperti ini di layar ya. Bisnis kita tuh penghasilannya berapa? Operasional bisnisnya berapa? Sama kayak gini. Misal bisnis kita omsetnya 1 juta atau laba lah ya. Misalnya ada yang bingung apa bedanya omset sama laba. Omset itu belum tentu laba. Oke. Maaf tadi ada tangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika awal-awal merintis usaha, salah satu yang kita kejar adalah bagaimana caranya survive. Seperti yang tadi ya, gimana caranya ngejar operasional bulanan, ngejar modal, kalau punya karyawan, ada berapa karyawan, minimal bisa menggaji mereka. Survive aja dulu. Kalau udah bisa survive, maka nanti posisinya adalah teman-teman bisa mendapatkan, ketika sudah bisa survive, mulai pikir gimana caranya tumbuh. Nah, ini ilmunya beda. Jadi buat ini Akang yang sudah merintis usaha, alhamdulillah semoga dilancarkan. Ini sempat jadi reseller namun pesimis saat sepi pembeli. Berarti teteh atau emas ini harus belajar bagaimana caranya ilmu marketing. Belajari ilmu marketing, gimana caranya bisa nambah pelanggan yang lebih banyak. Gimana cara belajarnya gitu ya, gunakan uang yang sudah kita sisihkan untuk investasi, untuk tabungan. Itu bisa dipakai dari uang tabungan pendidikan atau uang investasi. Investasi itu pokoknya anggaran yang kita sisihkan untuk bisa jadi aset. Aset itu apa? Aset itu kita sendiri. Aset itu orang lain, barang, bentuk, apapun. Pokoknya yang nanti bisa menghasilkan jalur income yang baru. Terakhir, sebagai gambaran mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di video ketiga ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Pertanyaan saya masih tetap sama. Coba sebagai teman-teman semua pikirin. Ini penghasilan udah ada, bagaimana cara menambah penghasilannya sudah ada. Gimana caranya teman-teman semua bisa nambah. Cari tahu dikit-dikit, pelajari mentornya, cari mentornya dan sebagainya. Cari di YouTube atau apapun yang paling sesuai dengan teman-teman semua. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa sampaikan ke admin atau di komentar di link YouTube ini, insya Allah ya. Paling itu yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.